Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Dewi Saputri. Saya peserta PBL 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah ya Bunda, ngomongkan stunting. Sebagian dari kita nih mungkin udah pernah dengar atau udah pernah tahu apa itu istilah stunting. Tapi mungkin tidak sama atau salah dalam memahami istilah stunting tadi. Nah, stunting ini ialah sebuah kegagalan. Kegagalan inilah yang harus kita bicarakan. Kegagalan yang dimaksud tuh kegagalan pertumbuhan dan kegagalan perkembangan yang bisa terjadi karena kekurangan gizi yang kronis tadi. Nah, kalau kita bicara soal kegagalan pertumbuhan nih kan, anak-anak tuh terlihat lebih kecil dari seusianya. Makna kecil ini pun bagi masyarakat belum menjadi persoalan, karena mau dia kecil, mau dia tinggi, masyarakat pasti berpikir bahwa ini hanya faktor genetik yang diturunkan dari emak ngenabah dia. Lalu ngapalah anak ini tadi asupan gizinya rendah ataupun kurang gitu kan? Karena satu, bisa jadi faktor ekonomi, dan yang kedua faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan ini sebenarnya orang tuanya punya daya beli yang bagus, tapi dia punya potensi untuk stunting. Itu karena tadi ketidaktahuan itu dia. Nah, ketidaktahuan inilah tadi yang bisa menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia. Berdasarkan catatan BKKBN, saat ini Indonesia masih menempati urutan keempat dunia dan urutan kedua se-Asia Tenggara terkait catatan balita stunting. Nah, sekarang stunting ini udah bukan cuma tanggung jawab pemerintah kita, tapi juga tanggung jawab kita semua. Nah, stunting ini pun bukan hanya sekedar cuma peran orang tua di situ, tapi ada peran remaja kita di situ. Nah, kira-kira apalah upaya yang bisa dilakukan remaja kita dalam upaya mengatasi persoalan stunting di Indonesia nih? PR kita dengan remaja sekarang ini cukup besar. Masalah remaja sekarang nggaklah jauh dari masalah gizi kronis. Jadi ada yang namanya masalah anemia gizi besi, masalah gizi kronis, dan obesitas. Itu tuh ialah ketiga masalah gizi yang masih terjadi pada remaja, yang kalaulah nanti tiga masalah gizi itu tidak diatasi sampai dia hamil dan melahirkan, itu bisa terjadi berdampak pada resiko terjadinya stunting pada anak dia nanti. Nah, masa remaja ini merupakan periode penting dalam membentuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Kalau tidak ditangani dengan baik dan sesegera mungkin, masalah gizi kronis ini nantinya akan berkontribusi dalam penyakit kronis di kemudian hari. Kalau untuk mengatasi anemia tadi, haruslah kita mengkonsumsi makanan yang bisa membangun hemoglobin. Tentang membangun hemoglobin, tentunya ada zat-zat yang bisa membangun hemoglobin tadi itu, ialah zat besi. Nah, zat besi ini mestilah berkaitan dengan asam amino, barulah dia bisa terbentuk dengan hemoglobin tadi. Untuk asam amino, protein itu bisa kita temukan juga pada daging-dagingan, lalu ada kacang-kacangan, dan pada olahan seperti tempe. Lalu, protein ini bisa gak kita temukan di luar daging-dagingan, yaitu ada di susu dan telur. Nah, ini harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Kita harus tahu bahwa zat besi itu susah diserap kalau tidak ada vitamin C-nya. Makanan yang mengandung vitamin C itu bisa ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak merupakan aset bangsa yang berharga. Bisa dibayangkan enggak gimana keadaan sumber daya manusia ke depannya kalau saat ini di Indonesia anak-anak pada kena stunting. Berkeluarga memang masih jauh, tapi dari sekarang bisa memberikan pengaruh yang jauh juga ketika nanti kita udah sampai di tahapan berkeluarga. Jadi, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Patuhilah dari sekarang apa yang sudah menjadi pola konsumsi yang ideal sejak remaja. Saya Larasati Dewi Saputri, peserta PBL 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah. Semoga bermanfaat.